Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang pengertian moral, hubungan moral, dan etika, amoral dan immoral, serta moral dan hukum. Sebelum kami menjelaskan materi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Juliana Yayu sebagai moderator dan rekan-rekan saya, Dendi Wijaya, Laura Gita, dan Stephen Julice. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Bang Stephen Julian C. Perkenalkan, nama saya Stephen Juli Chandra. Pada kesempatan ini, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mos, yang berarti kebiasaan, adat. Jadi, moral adalah menyangkut baik buruknya manusia sebagai manusia. Sedangkan moralitas dapat diartikan sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan rahilia, atau sebagai keseluruhan norma-norma, nilai-nilai dan sikap moral seseorang atau sebuah masyarakat atau sistem, nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Sistem nilai-nilai terkandung dalam ajaran yang berbentuk petua-petua, nasihat, wejangan, peraturan, perintah, dan semacamnya yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu. Bagaimana manusia harus hidup secara baik agar ia benar-benar menjadi manusia yang baik. Dalam moral ada istilah nilai moral. Nilai moral adalah suatu kebaikan manusia sebagai manusia. Sedangkan norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu dan terbatas. Perbedaan antara kebaikan moral dan kebaikan pada umumnya ialah bahwa yang pertama merupakan kebaikan manusia sebagai manusia, sedangkan yang kedua merupakan kebaikan manusia dilihat dari salah satu segi saja. Contoh, Pak Iman adalah dosen yang buruk karena selalu hanya membaca teks bukunya saja, sehingga mahasiswa mengantuk, tetapi ia sekaligus orang yang baik karena suka membantu mahasiswa, ia jujur dan dapat dipercaya. Moralitas dapat berasal dari satu atau beberapa dari 3 sumber, yaitu tradisi atau adat, agama, atau sebuah ideologi. 2. Etika dan moral. Etika bukan suatu sumber tambahan moralitas, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika bukan sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Moral dan etika ini memang tidak dapat dipisahkan, karena dari artinya sendiri memiliki pengertian yang sama, yaitu adat kebiasaan. Pada dasarnya, moral ini ditentukan oleh etika. Moral merupakan pengertian tentang mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik. Sedangkan etika itu sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia berdasarkan hal-hal yang sesuai dengan moral tadi. Etika juga diartikan sebagai filsafat bidang moral yang mengatur bagaimana manusia harus bertindak. Etika dan moral ini memberi petunjuk tentang bagaimana cara hidup dengan baik, di mana petunjuk ini biasanya bersumber dari agama dan kebudayaan tertentu. 3. Amoral dan amoral. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia atau Perwardarminta yang lama tidak terdapat kata amoral ataupun amoral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baru tidak dimuat kata amoral namun dimuat kata amoral yang diartikan sebagai tidak bermoral dan tidak berakhlak. Contohnya, memeras para pensiunan adalah tindakan amoral. Jadi, dalam pemakaian biasa sehari-hari, kata amoral dimengerti sebagai tindakan yang bertentangan dengan moral, yang melawan norma atau prinsip moral. Berbeda dengan pengertian kata itu, dalam bahasa Inggris, dalam kamus Concise Oxford Dictionary, kata amoral diterangkan sebagai di luar suasana etis non-moral. Kata amoral biasa sebaiknya diartikan sebagai netral dari sudut moral atau tidak mempunyai relevansi etis. Berkaitan dengan suatu tindakan, itu berarti tindakan yang tidak ada hubungannya dengan masalah moral. Contoh, memeras para pensiunan adalah tindakan amoral, atau lebih bagus dirumuskan memeras para pensiunan adalah tindakan tidak bermoral. Kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara moral dan hukum. Moral dan hukum mempunyai hubungan yang erat. Hukum membutuhkan moral. Hukum tidak berarti banyak kalau tidak dijiwai oleh moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya. Karena itu, hukum selalu harus diukur dengan norma moral. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Moral akan mengawang-awang saja
kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, seperti untuk yang sebagian terjadi dengan hukum. Dengan demikian, hukum bisa meningkatkan dampak sosial dan moralitas. Artinya, kedua hal ini, antara moral dan hukum, saling membutuhkan dan saling berhubungan satu sama lain. Meskipun hubungan hukum dan moral begitu erat, namun, hukum dan moral tetaplah dua hal yang berbeda. Sebab dalam kenyataannya, mungkin ada hukum yang bertentangan dengan moral, atau ada undang-undang yang immoral, yang berarti terdapat ketidakcocokan antara hukum dan moral. Untuk itu, dalam konteks ketatanegaraan Indonesia dewasa ini, apalagi dalam konteks membutuhkan hukum, kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas, hukum tampak kosong dan hampa. Namun demikian, perbedaan antara hukum dan moral sangatlah jelas. Terdapat 4 perbedaan antara moral dan hukum. Yang pertama, hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas. Artinya, dituliskan dan secara kurang lebih sistematis disusun dalam kitab undang-undang. Oleh karena itu, hukum lebih bersifat pasti dan objektif. Sedangkan norma moral bersifat lebih subjektif dan akibatnya lebih banyak diganggu oleh diskusi-diskusi yang mencari kejelasan tentang apa yang harus dianggap etis atau tidak etis. Yang kedua, hukum dan moral sama-sama mengatur tingkah laku manusia. Namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja. Sedangkan moral menyangkut juga sikap batin seseorang. Itulah perbedaan antara legalitas dan moralitas. Yang ketiga, sanksi yang berkaitan dengan hukum berlainan dari sanksi yang berkaitan dengan moralitas. Hukum untuk sebagian terbesar dapat dipaksakan, sedangkan sanksi di bidang moral adalah hati nurani yang tidak tenang karena menuduh si pelaku tentang perbuatan yang kurang baik. Bila ketahuan, pelaku akan menjadi malu. Yang keempat, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara. Sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.